Tapi sebaliknya kita kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin kita tunggu di mana hasil daripada kita tidak bersyukur kepada Allah, ya adab Allah yang akan datang kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa ila dhulumati ila nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minasy sholihin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim bal yaqulu qawlan syadida. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita dapat berjumpa, dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda tercinta, habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberi manfaat sedikit, khususnya buat diri saya sendiri, umumnya buat semua kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dalam ucapan, dalam kata-kata hari ini ada manfaat buat khususnya diri saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini ada dua hal yang kita bahas. Yang pertama adalah ujian. Ujian ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama ada ujian yang berupa kebaikan. Yang kedua ada ujian yang merupakan suatu keburukan. Di mana kedua ujian ini, di mana dua-duanya ujian ini adalah salah satu yang akan menyebabkan kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau menjadi lebih tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lebih utama dalam kesempatan ini kita adalah dengan diberinya ujian. Yang pertama ujian baik, yang kedua ujian buruk. Semuanya adalah ujian yang akan mendekatkan kita ke dalam ujian ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini pula kita harus memahami bahwa hal ini, ujian ini yang kita laksanakan ini adalah salah satu contoh, salah satu hal yang akan kita laksanakan, salah satu hal yang kita percayai bahwa ujian itu pasti akan datang pada diri kita selaku umat manusia. Apakah itu ujian berupa ujian yang baik ataupun ujian yang buruk. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Allah sudah memerintahkan, Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran bahwa kita semua akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu ujian berupa ujian yang baik atau ujian yang buruk. Tetapi bagaimana kita menanggapi dan menerimanya? Apakah ujian itu yang baik akan kita larapkan dengan lebih baik lagi, dengan cara kita mensyukuri apa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah sudah memerintahkan kepada kita semua, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin Allah menambah hasil daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya kita
kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin kita tunggu di mana hasil daripada kita tidak bersyukur kepada Allah, ya adab Allah yang akan datang kepada kita semua. Dengan demikian, mari dalam kesempatan ini kita sama mengimani dua hal yang tadi, yaitu mengimani apa yang baik yang diberikan oleh Allah, di mana kedua-duanya adalah baik. Ada cobaan ujian yang buruk, ada cobaan ujian yang baik. Dua-duanya itu harus diimani oleh kita semua. Karena apa? Tadi sudah dikatakan, iman mempercayai bahwa kita diberi ujian yang baik itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kalau diberi ujian yang baik, terapkan oleh kita untuk lebih dekat kepada Allah dengan cara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujian yang buruk. Ujian yang buruk juga akan datang kepada kita. Di sana kita harus menerapkan apakah kita diberi kesabaran. Apakah kita sabar untuk menerima cobaan atau ujian yang buruk tersebut? Di mana ujian yang buruk akan menimpa kepada setiap insan, setiap manusia. Apalagi manusia itu rajin beribadah, rajin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin cobaan-cobaan yang buruk, cobaan-cobaan yang buruk itu akan datang kepada kita semua. Dalam hal ini kita juga harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang artinya, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, maksudlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Di sini sudah jelas, dalam Al-Quran sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua berada dalam tautan, dalam cengkraman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita akan berbuat segala sesuatu hal, akan berbuat segala sesuatu yang kita lakukan, yakin dan seyakin-yakinnya dalam genggaman Allah itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk demikian, dua ujian tadi yang kita berikan, ujian yang baik dan ujian yang buruk yang kita berikan, kita jangan terlena oleh dua ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Apakah itu ujian berupa ujian yang baik ataupun ujian yang buruk. Di mana seseorang ketika terlena dengan ujian, apakah itu ujian yang baik ataupun ujian yang buruk, salah satunya dengan ujian yang buruk saat manusia mengalami cobaan dan penderitaan dalam hidup, sementara tidak memiliki keyakinan yang cukup, keyakinan yang kuat kepada Allah, maka berputus asalah orang tersebut dengan menerima ujian tersebut. Tapi sebaliknya, ketika orang tersebut sesat, seseorang telah menerima ujian baik, ketika terlena dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin mereka juga akan terlena dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal yang membuat orang berputus asa. Yang pertama, saat manusia mengalami cobaan dan penderitaan dalam hidup. Yang kedua, saat seseorang sudah terlalu banyak berbuat dosa dan dirinya memiliki sangkaan tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka keputusasaan, penderitaan yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, jadikanlah dua ujian ini adalah ujian untuk menjadikan salah satunya untuk lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin kata-kata
yang saya sampaikan hanya dicukupkan sekian. Kesimpulan, walaupun singkat, tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita selaku umat manusia, yuk kita sama-sama menjadi lebih beriman. Apakah kita ketika diberi ujian yang baik ataupun sebaliknya diberi ujian yang buruk. Mungkin hanya sampai demikian ucapan yang saya ucapkan pada kesempatan ini. Atas segala kekurangan dan kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.